Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita hantarkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu bulan yang penuh berkah, yang telah memberikan satu bulan yang penuh dengan maghfirah kepada kita umat Muhammad dengan pahala dan kelebihan yang luar biasa. Semoga Allah pula lah yang akan mampu mengantarkan kita, yang akan mengantarkan kita hidup dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi kontribusi terbaiknya untuk Islam, agama saya, agama anda, agama kita semua. Jamaah, marilah kita panjatkan secuil doa. Ya Rabb, seperti hari ini kami berkumpul di bawah Masjid Al-Fitrah ini, ya Rabb, dalam waktu yang Engkau ijabah doa, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insyaallah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana beliau menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu dengan tujuan agar dan supaya dan pastilah engkau akan menjadi umat-umat yang bertakwa usai Ramadan itu selesai dalam kehidupan kita. Sepenggal ayat, satu cuil ayat dari banyaknya ayat dalam surah Al-Baqarah, bahkan dalam Al-Quran. Tetapi ayat ini memberikan pesan yang sangat bermakna bagi orang-orang yang akan menghadapi indahnya bulan suci Ramadan. Bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Ada di sana rahmatan lil alamin, ada di sana maghfiratan min Allah, diampunkan dosa oleh Allah, bahkan tidak sungkan-sungkan pada etapa yang terakhir Allah akan memberikan sebuah peluang, kita akan mendapatkan legalitas sebagai umat yang dimasukkan dalam syurga, yaitu dengan titel itqum minan nar, merdeka kita dari api neraka. Proses demi proses dalam bulan suci Ramadan, amalan demi amalan dalam bulan suci Ramadan, kegiatan demi kegiatan dalam bulan suci Ramadan, itu hanya akan mampu dijalankan oleh orang-orang yang memiliki nilai-nilai iman, yang memiliki jiwa-jiwa iman, yang memiliki pandangan iman dalam kehidupan mereka. Apa itu iman ya Ustaz? Aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Secara implisit, substansi yang ingin kita bahas adalah orang-orang yang sudah meyakini bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah dari Sang Maha Agung yang akan dilaksanakan dengan mana semestinya, yakin terhadap perintah kewajiban puasa. Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Orang-orang yang beriktikad, orang-orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu sebuah kewajiban dan kemestian terhadap umat Islam. Banyak kita dapati hari ini orang-orang yang sudah berKTP-kan Islam tetapi tidak mampu menjalankan fitrah ibadah puasa. Orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, berapa banyak di antara mereka yang kadangkala pagi tidak berpuasa,
Tetapi saat sore mereka berduyun-duyun ke masjid. Kenapa? Karena ada takjil yang disediakan. Artinya dia memanipulasi terhadap ibadah puasa di pandangan manusia yang lainnya. Padahal Allah berkata, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kudusi, saumu abdi li, puasa hambaku kepadaku, kata Allah, wa ana ajzi bih, sayalah yang akan membalasnya, kata Allah kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu orang pun yang akan mengetahui orang lain itu berpuasa kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustaz, dia lemah. Iya Ustaz, bau mulutnya luar biasa. Iya Ustaz, dia ludah setiap hari. Iya Ustaz, dia keriput bibirnya. Apakah ciri-ciri tersebut mampu menjamin seseorang berpuasa? Belum tentu. Maka disinilah perlulah pondasi iman yang kuat untuk kita mampu menjalankan fitrah puasa. Maka sesuai dengan hadis Nabi, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang akan berpuasa, siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, si muda, si kaya, si orang tua, semuanya yang berpuasa imana dengan i'tikad yang kuat terhadap kewajiban puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawaridi dalam kitabnya dan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apa yang ingin disampaikan? Orang yang berpuasa karena keyakinan, sungguh-sungguh benar-benar menjalankan perintah ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaba, dan dengan menghitung kebaikan. Kalau saya lakukan kebaikan dalam bulan suci Ramadan, dia hitung setiap harinya. Saya bersedekah satu akan dibalas oleh Allah puluhan bahkan ratusan kali lipat. Di luar Ramadan diberikan balasan 10 kali lipat. Dalam bulan Ramadan dilipat gandakan 10. Artinya satu kebaikan yang kita lakukan akan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Kita hitung pahala, kita planning apakah yang akan saya berikan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya ihtisab itu juga bisa dikategorikan orang-orang yang hadir ke Masjid Al-Fitrah Korem ini merenungi dosa-dosa di masa lalu. Ihtisab berapa banyak dosa yang saya kerjakan. Ya Rab, tahun lalu saya merupakan manusia yang tidak peka terhadap agamamu. Setahun yang lalu saya bergelimang dengan maksiat. Setahun yang lalu saya bermandikan dengan noda dosa. Setahun yang lalu saya melakukan kejahatan tanpa batas. Maka datang kita sujud merengkuh di hadapan Allah dalam bulan suci Ramadan, ihtisab dosa kita. Kita janji kepada Allah, ya Rabb, saya akan taubat dan tidak akan mengerjakan kesalahan dalam bulan suci Ramadan ini. Maka itulah orang-orang yang termasuk dalam ihtisab. Kalau sudah ada kategori iman, ihtisab, apa janji Rasul dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan semua dosa kita yang telah lalu hamba Allah. Ini merupakan hal yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita persiapkan untuk menanggapi, menyikapi hadirnya bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, la'allakum tattaqun, pastilah Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana hubungannya Ustaz antara puasa dengan ketakwaan? Puasa itu dalam sebuah kajian yang pernah kami baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, disampaikan bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah untuk mengkawal hawa nafsu, karena puasa menahan lapar. Kronologisnya, saat Allah menciptakan nafsu, dalam sebuah catatan sejarah dan riwayat yang pernah kami baca, nafsu itu diciptakan oleh Allah. Ditanyakan oleh Allah setelah diciptakan, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapakah saya? Nafsu menjawab, ana wa anta, saya adalah saya, engkau adalah engkau, tidak ada nyangkut paut antara aku dengan dirimu, kata nafsu kepada Allah. Setelah itu diambil nafsu, dilemparkan ke dalam neraka jahim, neraka yang sangat panas. Usai puluhan ribu tahun dibangkitkan kembali, ditanyakan oleh Allah kepada nafsu, man anta wa man ana, dengan segala keegoannya, dengan segala kerasnya,
nafsu masih menjawab dengan kalimat yang sama, ana wa anta, engkau saya. Nafsu menjawab dengan tegas. Usai puluhan ribu tahun dicampakkan nafsu dalam neraka lapar, neraka yang ditahankan lapar, diberikan cobaan lapar dalam neraka tersebut. Usai puluhan ribu tahun dibangkitkan nafsu kembali, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapa saya? Nafsu menjawab, ana abduka wa anta rabbuna. Proses tersebut dilakukan oleh Allah, ingin dinampakkan kepada kita bahwa nafsu itu akan mampu terkalahkan dengan lapar yang ada dalam ibadah bulan suci Ramadan. Maka wajar kalau nafsu itu sudah terkekang, nafsu itu sudah termanage dari nafsu amarah, nafsu lawamah akan menjadi nafsu-nafsu mutmainnah, sehingga Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai nafsu-nafsu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah yang ridha meridai. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau sebagai hambaku, kata Allah. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau dalam surgaku. Kalau kita sudah mampu mengkawal hawa nafsu dengan sebab ibadah puasa Ramadan, nafsu itulah yang menjadi pemicu terwujudnya kemaksiatan. Nafsu itulah dedengkotnya dari kezaliman. Sehingga kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsu dalam bulan suci Ramadan, pastilah akan dekat kita dengan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Akhirnya kalau orang yang sudah mampu menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, itulah definisi dari takwa. Begitulah rentetan dan alurnya, sehingga Allah akan memberikan ketakwaan bagi orang-orang yang mampu berpuasa sekaligus mengkawal hawa nafsu. Nasihat hari ini semoga menjadi nasihat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat, Ramadan sudah tahun Hijriah, sudah sampai pada tahun 1443. InsyaAllah besok puasa Ramadan ataupun lusa puasa Ramadan yang ke 1443 dalam kehidupan umat Islam setelah Hijriah. Apa yang ingin kita sampaikan? Ini selalu didengungkan oleh para penceramah, ini selalu didengungkan oleh para penasehat, para motivator, dan selalu disampaikan oleh guru-guru kita dalam majelis taklim. Yang ingin kita bahas, yang ingin kita sampaikan, tetapi sangat sedikit orang yang mau merenungi bagaimana kelebihan-kelebihan dalam bulan suci Ramadan yang dihadirkan oleh Allah. Jangankan kita, Nabi Musa saja pernah meminta kepada Allah, ya Rabb, siapakah umat yang tercatat namanya di Lauhil Mahfud, di Alwah, terpampang di Alwah? Siapakah mereka ya Rabb? Siapa Musa? Mereka berpuasa dalam bulan suci Ramadan yang engkau berikan pahala luar biasa, yang engkau berikan kelebihan luar biasa, yang engkau berikan maghfirah, bahkan engkau jadikan mereka sebagai umat yang muttaqin. Engkau sangat dekat dengan mereka. Siapakah mereka ya Allah ya Rabb? Allah menjawab, huwa ummatu Ahmad, itu adalah umat Muhammad. Kalau demikian ya Rabb, jadikan mereka sebagai umatku. Nabi Musa meminta kita semua menjadi umatnya tempo dulu saat berdialog dengan Allah. Apa jawab Allah? Jangan Musa, mereka itu umat Muhammad yang aku berikan keistimewaan, yang aku berikan satu ibadah dalam bulan suci Ramadan. Kalau demikian ya Rabb, engkau tidak sudi menjadikan umat tersebut sebagai umatku, maka jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Coba bayangkan hamba Allah, Nabi Musa punya kelebihan, bisa berkata-kata dengan Allah. Nabi Musa punya kitab, Nabi Musa punya kelebihan mampu mengalahkan raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Nabi Musa tidak tersentuh oleh air saat beliau menyeberang Laut Merah, tapi dengan segala kerendahan hati karena kelebihan yang diberikan dalam bulan suci Ramadan. Ya Rabb, jadikan saya sebagai umat Muhammad. Kenapa Musa? Untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Maka ini kelebihan
orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, orang-orang yang punya mata batin akan menyikapi kelebihan-kelebihan dalam bulan suci Ramadan, akan mengurangi frekuensi kehidupan duniawinya, akan mengalokasikan kepada ibadah-ibadah semata khusus dalam bulan suci Ramadan. Di akhir paparan singkat ini, semoga semuanya kita akan menjadi pribadi yang terbuka mata batin kita, yang terbuka hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan layaknya menyambut seorang kekasih, untuk menyambut bulan suci Ramadan layaknya menyambut orang yang kita sayang. Marilah kita sikapi dan kita renungi. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan bermakna dalam kehidupan kita, yang insya Allah semuanya kita yang berada di bawah atap masjid ini akan dijadikan sebagai orang yang mendapatkan titel muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin.